Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Wilayah yang sekarang diklaim sebagai Israel dan atau Palestina itu adalah wilayah paling berdarah di seluruh dunia sepanjang sejarah. Nah, kalau misalkan kita melihat tentang buku-buku sejarah yang berhubungan dengan Israel, kita akan menemukan bahwa buku itu dipenuhi oleh kisah-kisah peperangan. Bahkan ketika buku yang dimaksud itu dianggap suci, katakanlah Perjanjian Lama, maka Perjanjian Lama berisi lebih banyak tentang perang daripada kitab suci manapun di seluruh dunia. Ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa wilayah itu memang wilayah yang benar-benar rawan terhadap kekerasan, terhadap kejahatan, terhadap pembantaian dan perang. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan uraikan, tetapi di episode ini kita akan uraikan sesuatu yang lebih pasti dan lebih jelas bahwa sebenarnya wilayah itu bisa saja kita buat damai. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita hanya menggunakan pendekatan rasio, menggunakan pendekatan intelektual, menggunakan pendekatan logika, itu saja. Kalau misalkan kita menggunakan tendensi-tendensi dan begini dan begitu, maka perang tidak akan usai. Tapi kalau misalkan kita dengan sangat sederhana menggunakan logika, maka semuanya selesai. Percaya atau enggak, simak videonya sampai tuntas, kita akan uraikan bagaimana caranya mendamaikan wilayah yang dimaksud itu. Yuk kita mulai. Untuk mengurangi tendensi-tendensi, kita sebut saja bahwa tanah yang kita sebut sekarang itu namanya adalah Levan. Terlepas bahwa itu sebenarnya juga adalah istilah yang kurang tepat, tetapi daripada kita menggunakan Israel dan Palestina yang memang sudah ada tendensinya masing-masing, maka kita gunakan bahwa wilayah yang dimaksud itu adalah wilayah Levan. Nah, wilayah Levan itu adalah wilayah yang sangat-sangat berbahaya dan paling sering menumpahkan darah di seluruh dunia sepanjang sejarah, seperti yang kita kemukakan di awal. Nah, kenapa seperti itu? Ada dua hal yang benar-benar mendorong orang-orang untuk berebut wilayah di sana. Yang pertama adalah bahwa wilayah Levan itu adalah salah satu wilayah paling strategis di dunia. Betapapun dia telah menghubungkan, dia menjadi jembatan antara peradaban orang-orang di Asia, di Eropa, dengan di Afrika. Dan karena itu, maka wilayah itu menjadi wilayah yang sangat padat, sangat penuh dengan lalu lintas perdagangan. Orang Mesir kuno mau jualan ke Yunani, misalkan orang Yunani mau dagang ke Persia dan sebagainya, itu masuk wilayah yang dimaksud sebagai Levan itu. Nah, karena itu maka wajar kalau misalkan bangsa-bangsa di seluruh dunia itu kemudian berebut wilayah itu, karena wilayah itu strategis dan akan memberikan kemanfaatan finansial yang sangat besar bagi siapapun yang mampu menguasainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa wilayah itu pun ternyata adalah wilayah yang sangat subur. Ya, kesuburannya tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan wilayah Nusantara. Cuman maksudnya dibandingkan dengan wilayah-wilayah atau area-area di sekitarnya, wilayah Levan itu sangat-sangat subur, sangat-sangat enak. Kan itu masuk ke dalam wilayah bulan sabit subur yang meliputi wilayah Mesopotamia di antara sungai Efrat dan Tigris, kemudian masuk ke wilayah yang Levan yang kita sebut sekarang, kemudian masuk ke Mesir kuno dengan lembah sungai Nilnya. Nah, itu wilayah subur di situ tuh eksklusif hanya di situ-situ aja. Jadi misalkan bagian utara dan bagian selatannya atau bagian sebelah manapun juga itu wilayahnya tandus. Itu ya seperti yang kita bayangkan tentang kondisi Timur Tengah yang kering, begitulah. Tetapi di wilayah yang katanya namanya Levan, yang Mesir kuno dengan lembah sungai Nilnya dan sebagainya, itu adalah wilayah yang sangat subur, dikelilingi oleh tanah yang sangat tandus. Nah, karena kesuburan tanah di situ begitu eksklusif, maka banyak sekali bangsa-bangsa yang ingin mendapatkan wilayah itu atau tanah itu. Nah, tapi sejauh itu kan kalau misalkan kita bandingkan dengan Nusantara, Nusantara juga memiliki alasan yang sama. Misalkan bahwa wilayahnya strategis atau misalkan wilayahnya subur, tetapi kenapa tidak menghasilkan peperangan yang signifikan? Berbeda dengan wilayah Levan yang dimaksud itu. Ya, alasannya adalah ada dua faktor yang lain. Dua faktor yang dimaksud itu adalah bahwa yang pertama, wilayah-wilayah yang ada di Nusantara itu subur, tapi suburnya merata, bahkan untuk wilayah-wilayah di sekitar Nusantara. Jadi kesuburan tanah itu tidak eksklusif ada di sini, tetapi ada di wilayah yang mengelilinginya. Katakanlah Myanmar, katakanlah Vietnam atau Thailand atau bahkan Cina dan India. Wilayah-wilayah yang menghasilkan peradaban besar yang mengepung wilayah Nusantara adalah wilayah-wilayah yang diberkahi juga dengan kesuburan tanah. Sehingga bangsa-bangsa itu tidak harus capek-capek untuk menguasai wilayah Nusantara misalkan hanya untuk mendapatkan sumber daya alam yang memadai. Itu alasan yang pertama. Kemudian faktor yang lain yang membuat wilayah Nusantara adem ayem sedangkan yang di sana itu adalah perang terus-terusan. Ya, karena
bangsa-bangsa yang ada di sana, di wilayah sekitaran Levan, itu adalah bangsa-bangsa yang hanya memiliki sedikit sumber daya, tapi mereka memiliki peradaban yang sangat maju. Katakanlah, misalkan ya, wilayah Levan itu dikepung oleh bangsa-bangsa kuno yang sangat besar dan megah dan kuat, dengan persenjataan yang sangat luar biasa. Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, Persia kuno, Mesopotamia kuno, itu masing-masing memiliki kekuatan militer yang sangat luar biasa. Di samping kekuatan militer yang sangat luar biasa dan peradaban mereka yang sangat besar, tetapi tanah yang sangat subur itu di sana sangat sedikit, yaitu wilayah bulan sabit subur itu saja. Nah, karena itulah maka wilayah-wilayah atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar sana selalu berebut untuk mendapatkan sumber daya yang sangat eksklusif kesuburannya itu. Nah, itulah yang pada akhirnya menyebabkan wilayah Levan menjadi wilayah yang subur juga atas kekerasan, atas perang dan klaim tentang siapa yang berhak menguasai tanah itu. Dan soal klaim tentang wilayah, tentang bangsa yang menguasai tanah itu, ada satu bangsa yang kemudian unik di sana, yaitu bangsa Yahudi. Nah, bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat-sangat religius. Saking religiusnya, segala sesuatu dikaitkan dengan Tuhan, segala sesuatu dikaitkan dengan agama. Nah, termasuk juga tanah ini, tanah yang dijanjikan ini, bagi mereka ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi ketika bangsa-bangsa yang lain berperang untuk mendapatkan wilayah ini dan mereka tidak pernah mengait-ngaitkannya dengan Tuhan atau dengan dewa-dewa mereka, orang-orang Yahudi menganggap bahwa kami adalah bangsa yang paling spesial, paling khas, paling berbeda, dan paling dicintai oleh Tuhan. Dan karena itu bangsa ini telah mendapatkan mandat dari Tuhan untuk mengelola wilayah itu, hanya untuk mereka saja. Jadi bangsa-bangsa yang lain tidak boleh mendapatkan tanah itu, karena itu adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Inilah klaim sepihak dari orang-orang Israel yang kemudian menjadikan wilayah itu lebih berdarah lagi, karena orang Israel pada akhirnya membela mati-matian tanah itu. Betapapun demikian, ya, Israel itu adalah kerajaan atau bangsa yang tidak terlalu besar. Jadi maksudnya diserang sama bangsa ini, diserang sama bangsa itu, diserang sama bangsa ini, dan sebagainya. Dan akhirnya di buku sejarah mereka, sejak mereka mengklaim bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka lebih banyak menceritakan tentang kisah kekalahan, kisah pengusiran, kisah bahwa tanah itu dijajah dan dikuasai oleh bangsa yang lain, dan lain sebagainya. Bahkan sampai zaman modern, bahwa wilayah itu kemudian menjadi milik Romawi, kemudian milik Persia, kemudian wilayahnya milik Muslim, kemudian di dunia modern menjadi milik Inggris dan sebagainya. Itu mereka benar-benar menghiasi wilayah itu dengan sejarah kelam, bahwa orang-orang Israel yang katanya dijanjikan Tuhan menjadi pemilik sah atas tanah itu, ternyata secara ironi tidak pernah mendapatkannya. Ini milik bangsa yang lain juga gitu. Nah, jadi kalau misalkan pertimbangannya itu adalah alasan nasionalisme kuno, bahwa wilayah itu, wilayah Levan adalah wilayah misalkan milik orang-orang Israel, orang Israel sudah sejak lama tidak memiliki tanah itu, karena sudah berkali-kali dikuasai sama bangsa-bangsa yang lain, dan orang Israel telah gagal untuk bisa mempertahankannya. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah, ya, sebenarnya kan apa yang menjadi latar bahwa orang-orang Israel harus menguasai tanah itu sudah selesai zaman sekarang. Di dunia modern, tanah itu tidak terlalu subur, dan orang-orang Israel sampai sekarang juga sudah meninggalkan ekonomi agraria mereka. Dan karena itu maka mereka tidak ketergantungan pada kesuburan tanah di Israel. Dan karena itu maka mereka seharusnya juga tidak usah memperjuangkan tanah itu, karena kesuburan itu sudah tidak terlalu penting lagi di zaman sekarang, karena semuanya bisa diolah. Bahkan tanah yang sangat tandus sekalipun, misalkan di Saudi Arabia, sekarang banyak lahan-lahan pertanian di Saudi Arabia, karena di zaman modern semuanya sudah bisa dikelola, sudah bisa dieksploitasi, sudah bisa dieksplorasi. Begitu kan? Itu yang pertama. Kemudian masalah yang lain misalkan soal strategis. Kalau misalkan kita berbicara soal tanah yang strategis, tanah, kalau misalkan orang Israel ada di wilayah yang sekarang mereka kuasai, itu boro-boro strategis, itu benar-benar fatal. Karena wilayah itu sekarang dikepung oleh wilayah-wilayah Arab, wilayah-wilayah Muslim yang memiliki sentimen kepada mereka. Jadi semuanya Arab di sekitar wilayah itu semuanya Arab. Cuman wilayah di situ aja yang nyempil seperti duri gitu, duri dalam daging, wilayahnya ada di situ gitu. Nah, itu kan boro-boro strategis, itu sama sekali tidak strategis. Jadi kalau misalkan mikirinnya soal logika saja, maka Israel yang logikanya adalah harus menguasai tanah itu gara-gara kesuburan tanahnya dan gara-gara alasan strategis, itu sudah tidak berlaku lagi semuanya. Kesuburan
Kesuburan tanah sudah tidak relevan lagi, strategis, bahkan itu sangat-sangat fatal. Dan karena itu, maka kalau misalkan orang-orang Israel terdiaspora, misalkan ke seluruh dunia untuk ada di Amerika Serikat, membangun ekonomi di Amerika Serikat, ada di Jerman, membangun ekonomi di Jerman, ada di Inggris, membangun ekonomi Inggris, dan sebagainya, maka baik-baik saja, mereka tidak akan memicu peperangan, mereka tidak akan memicu apapun, kan seperti itu ya. Ya, jadi kalau misalkan sekali lagi, kalau pertimbangannya adalah pertimbangan yang sangat logis gitu, sangat rasional, ya sebenarnya masalahnya selesai. Orang Israel tidak usah ada di situ, kan beres. Bahkan orang Inggris pun di zaman dulu sudah menawarkan wilayah-wilayah di Afrika, misalkan Kongo yang jauh lebih subur, jauh lebih luas, dan lebih jauh daripada musuh-musuh Israel untuk diserahkan kepada Israel. Itu Inggris sudah pernah menawarkan, tapi kan Israel nggak mau. Karena alasannya apa? Alasan yang tidak logis. Alasan misalkan bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya kalau misalkan agama dalam konteks itu kan adalah pernyataan subjektif dan sepihak, dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak logis gitu, sesuatu yang tidak rasional gitu. Karena tidak empiris juga kan. Begitu kan? Jadi alasan-alasan orang Israel tetap ada di sana, ya alasannya adalah alasan yang tidak logis, alasan yang penuh dengan tendensi gitu. Demikian pun dengan misalkan atau ginilah, kalau misalkan mereka tetap mau ada di Israel yang sekarang itu, sebenarnya sangat mudah, yaitu apa? Tinggalkan nasionalisme kuno mereka. Begitupun dengan orang Palestina. Jadi yang dimaksud dengan nasionalisme kuno itu adalah bahwa kepercayaan tentang sekelompok manusia itu harus bersatu di bawah satu hierarki kekuasaan, di mana mereka itu ada dalam satu bangsa, satu bahasa, satu latar sejarah, satu kepercayaan tertentu dan sebagainya. Kan yang dimaksud dengan nasionalisme itu seperti itu. Nasion itu kan kebangsaan. Jadi kalau ciri fisiknya sama, bahasanya sama, budayanya sama, ya ayo kita bersatu gitu kan. Nah itu nasionalisme kuno. Nasionalisme kuno itu kan seharusnya udah hilang, karena udah nggak berlaku di zaman sekarang, di mana ada sebuah bangsa yang terdiri dari satu etnis. Kan nggak ada. Karena memang tidak rasional, karena tidak cocok. Jadi kalau misalkan pertimbangannya adalah kita harus menguasai tanah itu adalah karena nasionalisme, karena kita adalah bangsa Yahudi, karena kita adalah bangsa Palestina, karena kita adalah apa yang memiliki ras, suku bangsa, apa segala rupa yang sama, itu sudah tidak relevan lagi. Di mana ada bangsa di zaman sekarang yang nasionalismenya adalah nasionalisme kuno. Jadi bisa nggak misalkan orang-orang di Israel Palestina itu bikin negara yang lebih modern, lebih nasionalisme yang lebih modern. Nasionalisme yang lebih modern itu yang seperti apa? Ya seperti Indonesia, seperti Amerika Serikat, seperti negara-negara yang lain pada umumnya. Jadi bahwa ikatan nasionalisme itu tidak terikat pada latar belakang suku, tidak terikat pada latar belakang bahasa, tidak terikat pada latar belakang budaya atau ras atau ciri fisik dan sebagainya, tapi terikat pada apa? Kesepakatan bahwa saya adalah misalkan ya, saya adalah orang Indonesia, saya tinggal di Indonesia, saya berdedikasi untuk Indonesia, saya berjuang untuk Indonesia, maka apapun latar belakang saya adalah warga negara Indonesia. Itu kan nasionalisme modern itu seperti itu. Orang Amerika Serikat itu belang-belang, ada yang merah, kuning, hijau dan sebagainya. Dan apa yang membuat mereka bersatu adalah kesatuan wilayah, karena mereka tinggal di wilayah yang sama dan mereka menetap dalam satu aturan dan hukum yang sama, di bawah hierarki pemerintahan yang sama. Apapun latar belakang mereka, ya sudah, mereka bersatu saja. Kenapa orang Israel dan Palestina tidak bikin nasionalisme modern seperti itu? Logis kan? Sangat sederhana kan? Ya betapa nggak sederhananya, misalkan bikin aja di sana sebuah negara yang namanya adalah Isratina Israel Palestina gitu, atau misalkan Palesrel gitu. Ya bisa aja kan? Ya kenapa nggak bisa? Jadi mereka bersatu, orang Arab Palestina dengan orang Israel, bikin pemerintahan bersama, bikin tentara bersama, bikin apa-apa bersama. Ya udah selesai kan? Jadi mereka menempati wilayah yang sama, nggak usah perang-perangan. Ya ngapain juga perang-perangan? Kan mereka berperang hanya gara-gara agamanya yang berbeda atau etnis yang berbeda. Ya kan kuno banget, sebuah bangsa perang gara-gara etnis yang berbeda, gara-gara agama yang berbeda, kan kuno banget. Di mana ini zaman modern kuy. Jadi kalau misalkan mau zaman modern, ya udah nasionalismenya juga nasionalisme modern. Atau bahkan misalkan Israel yang sekarang yang modern kan sebenarnya juga udah modern. Jadi maksudnya wilayah yang namanya Israel, di situ ada sekitar 6 juta, 5 atau 6 juta penduduk. Sekitar 75%-nya itu adalah orang Yahudi, sekitar 23%-nya itu adalah orang Islam, dan 5%-nya itu adalah orang Kristen. Itu kan ya bisa aja seperti itu kan. Bahkan tentara Israel juga banyak yang Muslim, banyak yang Kristen, ya bisa aja seperti itu. Nah kenapa orang-orang Palestina dan Israel tidak bergabung aja dalam satu kesatuan, kemudian menamai bangsanya itu adalah sebagai negara yang bagaimana gitu, yang Isratina gitu atau Palesrel gitu. Ya sudah kan selesai.
Dan akhirnya mereka dipersatukan oleh apa? Dipersatukan oleh bahwa kami menguasai tanah ini bersama-sama, kemudian disepakati bersama. Dan itu adalah logis, masuk akal. Di zaman dulu kan penggantinya Salahuddin Al-Ayyubi itu istrinya orang Kristen Eropa, suaminya orang Muslim Arab, dan mereka bersatu bersama-sama menguasai wilayah yang sekarang namanya Yerusalem. Dan santuy-santuy aja, biasa-biasa aja. Ya, kenapa nggak bisa seperti itu? Ya, tapi kan itu ada dendam, kesumat, mereka menyakiti kami. Ya, itu kan jawaban-jawaban yang irasional. Makanya saya katakan tadi itu syaratnya kalau misalkan mau selesai masalahnya sederhana. Kita menggunakan pendekatan pure rasio gitu. Pendekatan logis. Coba alasannya apa sih? Kalau misalkan mereka berperang, mereka nggak mau bersatu, itu alasannya apa? Ya karena sejarahnya berbeda, karena nasionalisme mereka berbeda. Ya itu kan semuanya semua tendensi. Agama mereka berbeda, itu urusan tendensi, urusan sensitivitas mereka aja gitu. Kalau misalkan kita benar-benar menggunakan pure logika, ya selesai. Perang, gak usah perang. Kalau misalkan Palestina sekarang ternyata mampu dengan kondisi yang sangat digencet, kondisi yang sangat dijepit, ternyata mampu meluncurkan roket sekian banyak dan kemudian masuk ke wilayah Israel sampai sedemikian dalamnya, ya artinya mereka memiliki teknologi yang memadai. Daripada untuk berperang, kenapa nggak membangun peradaban bersama-sama gitu? Bisa nggak seperti itu? Ya bisa. Makanya saya tanya, kenapa nggak bisa? Coba sebutkan alasan yang logis. Coba sebutkan alasan yang logis yang membuat mereka tidak bisa bersatu. Semua alasan-alasan mereka tidak mau bersatu, itu semuanya adalah alasan yang tidak logis. Alasan nasionalisme kuno, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, ras, itu kan semuanya sesuatu yang tidak logis. Ya kan? Ya, makanya kalau Baraya mau menyelesaikan masalah Israel-Palestina, sederhana. Gunakan logika pure sepenuhnya, maka semua masalah akan selesai. Setuju atau enggak? Ya, mau setuju atau enggak, kita sama-sama berkomentar secara logis. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.